Shalom warga kerajaan, kita sudah mendengar satu hukum yang ada rewardnya, yaitu hukum kelima dalam Keluaran pasal 20, 10 perintah Allah. Mengapa itu ditaruh lebih depan? Bahkan barulah ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta dan sebagainya. Kan ini penting. Dan saya akan tunjukkan seseorang yang diberkati Tuhan dan umurnya panjang, yaitu Nabi Musa. Dalam Keluaran 18 ayat ke-7, ketika ayah mertuanya datang. Ayat ke-7 berkata, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Lalu apa? Sujud kepadanya, menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk dalam kemah. Sesudah Musa menceritakan segala yang dilakukan Tuhan, bukan dia, tapi Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Kita melihat bagaimana Musa, yaitu sampai 120 tahun baru meninggal dalam keadaan sehat, matanya tidak lamur, ya, meskipun dia glamur, golongan lanjut umur ya. Tetapi saudaraku, dia menghormati mertuanya, dia sambut mertuanya, lalu sujud. Saudara, perkataan sujud di sana saha. Saha itu artinya sama dengan worship. Jadi bukan kita baru saja ada yang merayakan Imlek, itu bukan pai. Kalau sederajat segini ya tangannya, lebih rendah begini, lebih tinggi begini. Maka yang dilakukan bukan pai tapi pai kui. Yaitu sujud, saudaraku. Wah, itu penghormatan tertinggi. Dan kita lihat bagaimana dia menceritakan tentang apa yang Tuhan perbuat. Anda mau jadi orang hebat? Dunia ini mengajarkan bigness. Firman Tuhan mengajarkan greatness. Bigness is not necessary greatness. Musa memimpin, ada yang mengatakan sampai 6 juta orang. 4 juta orang Israel, 2 juta mixed multitude. Ada yang berkata 3 juta. Di antara itulah. Mertuanya seorang pengusaha tapi juga seorang imam Tuhan di Midian. Dan kita lihat di sini, di mana-mana bangkit apa? Rasialisme. Aneh sekali. Lihat itu, Black Lives Matter itu di Amerika. Saudara, Tuhan tidak membedakan orang. Yang membedakan itu manusia. Mertuanya ini keturunan Abraham, tapi bukan dari garis keturunan dari Sarah. Tidak penting buat Musa. Dia menghormatinya. Bagaimana sikap kita pada orang tua kita dan orang tua rohani kita? Bohonglah kalau mengatakan mencintai, menghormati Tuhan, tidak menghormati otoritas. Ya, kita lihat bagaimana Musa sangat menghormati. Dan kemudian Musa mendengarkan nasihat daripada mertuanya. Dan seperti yang dikatakan mertuanya, demikianlah dilakukan oleh Musa. Karena itu Tuhan bisa memakai, yaitu seorang yang mengikuti kingdom order. Saya kalau menerima anak-anak rohani untuk mendidik mereka menjadi hamba-hamba Tuhan, nomor satu saya perhatikan bagaimana sikapnya kepada orang tuanya. Karena itu menentukan, saudara. Kalau enggak, I will wasting my life untuk ngurusi orang yang memang rebel. Percuma, saudara. Ya, hormati orang tuamu ketika mereka sudah tua, mungkin sudah pensiun. Barang siapa tidak menghormati orang tuanya, firman Allah berkata kitab Amsal, matanya akan dipatuk oleh gagak lembah. Gagak lembah gambaran daripada kuasa kegelapan, dan mata berbicara vision. Ya. Kalau saudara ingin berbahagia, hormati orang tuamu. Dan ini bukan perintah kuno yang sudah out of date. Firman Tuhan itu kekal. Karena itu saya sangat menghormati. Saya berikan contoh tentang bagaimana saya menghormati bapak rohani saya. Ketika ada seorang jemaat memberikan saya mobil saya yang lama diganti mobil BMW baru 2001 nih, saudara. Saya sukacita, saya lapor kepada beliau dan beliau berkata gini, Arifin, kamu tuh enggak ngerti mesin. Ya, padahal bapak saya itu montir, saudara, saya malu sekali. Kamu enggak ngerti mesin, jangan beli BMW katanya, beli aja Mercedes. Akhirnya ya saya beli Mercedes yang second dengan biaya yang sama. Beliau sudah bersama Tuhan Yesus, tapi hari-hari ini ditawarkan mobil bagus yaitu BMW X5 dengan harga yang sangat miring, saudara. Beliau sudah nggak ada,
tapi pesannya tetap saya ambil. BMW mobil terlalu hebat saudara ya. Tetapi hanya karena pesan orang tua, saya menghormati beliau. Karena kita sebagai umat Tuhan berpikir kekekalan. God bless you warga kerajaan. Look at me. Saya berbahagia dan dipanjangkan umur saya di bumi. God bless you. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, Senap hatiku
Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Roh Kudus. Saya senang mendapat kesempatan berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah saudara sekalian. Saya secara pribadi berdoa kiranya saudara semua berada dalam keadaan baik, sehat, dan juga sejahtera. Jadi mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami berdoa minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah dalam hidup kami tiap-tiap hari, kami berani taat kepada kebenaran yang kami pahami. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kalau Bapak dan Ibu sudah siap, mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, judul perikopnya adalah ini, Bapak Ibu, hasil pembenaran. Ayat yang pertama, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Garis bawahi dulu, Alkitab berkata, saudara dan saya dibenarkan karena iman, bukan sekedar karena perbuatan. Amin. Lalu Alkitab bilang, karya Kristuslah yang membuat saudara dan saya diperdamaikan dengan Tuhan. Berarti waktu kita hidup di dalam iman, saudara dan saya sedang ada pada posisi damai, hubungannya damai dengan Tuhan. Amin. Nah, mari kita lanjut dengan ayat yang kedua. Alkitab bilang, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris yang King James Version, saudara dapat menemukan awal dari ayat 2, Alkitab berkata, by whom also we have access by faith into this grace. Jadi Alkitab bilang di ayat 2 bahwa oleh karena Yesus Kristus yang kemudian saudara dan saya bisa hidup di dalam iman, iman inilah yang membuat sehingga pada akhirnya saudara dan saya memperoleh akses untuk bertemu dengan kasih karunia. Rupa-rupanya Alkitab berkata tanpa iman, saudara dan saya tidak akan punya akses untuk hidup di dalam kasih karunia, atau yang tadi saya bilang bertemu dengan kasih karunia. Lalu kemudian Alkitab bilang, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah, Paulus bilang. Berarti begini Pak, Ibu, kekuatan iman yang mempertemukan saudara dan saya dengan kasih karunia, seharusnya saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan juga kita bermegah. Kata berdiri di situ bahasa Yunani menggunakan kata histemi. Histemi di situ punya arti adalah berdiri dengan tegak, berdiri dengan teguh. Jadi ini bukan sekedar berdiri di dalam kasih karunia, tetapi berdiri dengan sebuah keteguhan, berdiri tegak di dalamnya, lalu melekat kepada kasih karunia. Berdiri juga di situ histemi punya pengertian adalah tertopang. Jadi Alkitab berkata, waktu saudara dan saya hidup di dalam iman dan berdiri di dalam kasih karunia, rupa-rupanya kasih karunia akan menopang kehidupan saudara dan saya. Amin. Sedangkan kata yang kedua adalah kata bermegah di situ. Alkitab bilang di dalam kasih karunia kita perlu berdiri teguh, melekat kepada kasih karunia, tertopang oleh karena kasih karunia. Tapi Alkitab juga bilang di dalam kasih karunia, saudara dan saya harus bermegah. Bermegah Yunani bilang kau chaomai. Artinya adalah saudara dan saya harus berbangga atas kasih karunia yang karena iman kita bertemu dengannya. Saudara dan saya harus bergembira oleh sebab kasih karunia yang karena iman kita beroleh, kita bertemu dengannya. Nah, sekarang mari kita lihat apakah kasih karunia. Dalam bahasa Yunani, Alkitab menggunakan kata karis.
Nah, karis atau kasih karunia adalah pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita, sehingga pada akhirnya bisa terefleksi di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Ulang, kasih karunia adalah pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita sangat dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu akan terefleksi dalam kehidupan saudara dan saya tiap-tiap hari. Entah itu melalui kata-kata kita, entah itu melalui sikap yang kita pertontonkan, atau bahkan tampak atau terefleksi melalui kelakuan yang kita kerjakan dalam everyday living, Pak Ibu. Itu kasih karunia. Jadi siapa saja yang hidup di dalam kasih karunia, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sedang membuka diri untuk sangat dipengaruhi oleh pengaruh ilahi, yang tentu saja pengaruh ilahi cuma satu, Pak Ibu, pengaruh yang bergerak di dalam firman Allah yang kita pahami dalam cara berpikir kita. Amin. Nah, yang kedua, apakah kasih karunia atau karis? Alkitab bilang adalah begini, hal-hal yang diberi oleh Tuhan yang kemudian kita terima dan akan mendatangkan satu manfaat buat hidup saudara dan saya, keuntungan untuk saudara dan saya punya kehidupan, berkat, karunia, rahmat, kegembiraan, dan freedom atau kemerdekaan. Berarti ini yang Alkitab bilang. Iman yang adalah akses sehingga saudara dan saya bisa bertemu dengan kasih karunia yang pada akhirnya membuat saudara dan saya gampang sekali tuh dipengaruhi oleh Tuhan melalui firman-Nya. Iman yang mempertemukan saudara dan saya dengan kasih karunia akan memudahkan saudara dan saya menerima segala sesuatu pemberian Tuhan bagi hidup kita, yang dua hal awal, mendatangkan manfaat buat kita dan juga mendatangkan keuntungan buat hidup saudara dan saya. Di dalamnya berkaitan erat dengan semua hal yang tadi saya sebutkan kepada saudara, berkat, rahmat, karunia, and so. Amin. Nah, begini, Alkitab bilang saudara dan saya perlu berdiri dalam kasih karunia yang ini nih. Sebab ternyata kalau saudara dan saya tidak berdiri di dalam kasih karunia, maka saudara dan saya tidak akan mendapatkan manfaat atau tidak akan bisa menikmati keuntungan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, mari sekarang kita lihat di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, setelah Paulus menjelaskan bahwa iman berkaitan dengan kasih karunia, iman dan kasih karunia berkaitan dengan kondisi begini, kita berdiri teguh, kita tertopang, kita akan mengalami kebahagiaan di dalam diri kita akan mengalami kebanggaan dalam diri kita, saudara dan saya akan menerima segala sesuatu yang bermanfaat dan juga menguntungkan bagi kehidupan kita. Nah, di ayat yang ketiga ini yang Paulus bilang, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Coba saudara perhatikan. Setelah dia menjelaskan iman dan kasih karunia, di ayat yang ketiga, Paulus mengkaitkan iman, kasih karunia, dan juga dengan kesengsaraan. Makanya kalau saudara buka dengan saya dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29, ini yang Paulus tulis kepada jemaat. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Berarti ini yang Alkitab berupaya untuk menjelaskannya kepada saudara dan saya, bahwa di dalam iman, di dalam kasih karunia, di dalam realita kita tertopang, kita berdiri teguh, di dalam realita kita bangga dan kita bersuka cita atau bahkan kita bergembira, saudara dan saya harus paham bahwa kesengsaraan atau penderitaan adalah hal yang tidak bisa terpisah dari iman dan juga kasih karunia.
Pemahaman ini penting, Pak, Ibu. Sebab rata-rata orang berpikir bahwa kalau sudah ada iman, sudah ada kasih karunia, maka seharusnya orang percaya tidak perlu menderita atau orang percaya tidak perlu mengalami kesengsaraan dalam kehidupan mereka. Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, jelaslah Alkitab berkata bahwa iman, kasih karunia, kesengsaraan atau penderitaan adalah sebuah rangkaian utuh yang tidak mungkin terpisah di dalamnya. Makanya tadi di Filipi Paulus bilang, kepada kamu juga dikaruniakan untuk menderita untuk Kristus. Berarti penderitaan atau kesengsaraan adalah salah satu bentuk dari kasih karunia Tuhan buat kehidupan kita. Amin. Nah, mari sekarang kita belajar dulu apa yang dimaksud dengan kesengsaraan, Pak, Ibu. Kesengsaraan di situ, Bapak Ibu, Alkitab menggunakan kata dalam bahasa Yunani thlipsis. Apakah thlipsis? Thlipsis itu punya pengertian yang pertama adalah sebuah tekanan yang sangat hebat sehingga siapapun yang ditekan itu akan mengalami keadaan dari tebal, contohnya, menjadi sangat tipis. Jadi, thlipsis atau kesengsaraan itu menjelaskan tentang sebuah tekanan. Tekanan yang sangat berat, yang you like it or not, saudara dan saya harus menghadapinya. Jadi garis bawahi, sebuah kehidupan yang beriman kepada Tuhan, yang membuat saudara dan saya berjejak di atas kasih karunia, akan selalu secara natural mempertemukan saudara dan saya dengan kesengsaraan atau Alkitab bilang tekanan. Tekanan biasa? Tidak. Tekanan yang sangat hebat yang harusnya saudara dan saya alami dalam kehidupan. Nah, apakah kesengsaraan atau thlipsis? Pengertian yang kedua adalah penderitaan, beban yang berat, kesusahan, kesulitan, masalah, dan juga aniaya. Dari pengertian ini saja, harusnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kehidupan di dalam iman, kehidupan di dalam kasih karunia akan selalu mempertemukan saudara dan saya dengan, saya ulang, tekanan yang berat, penderitaan, beban yang berat, kesusahan atau kesulitan, masalah-masalah yang berat, atau juga aniaya. Berarti ini kan yang saudara dan saya harus kasih tahu buat diri sendiri. Jangan cengeng. Kalau dalam proses perjalanan kehidupan, saudara dan saya harus pikul beban berat. Jangan cengeng dan berlaku seolah-olah hidupnya kita yang paling susah. Lalu berlaku seolah-olah bahwa tekanan yang kita alami, penderitaan yang kita alami, masalah yang kita alami adalah sesuatu yang sangat besar dan tidak ada orang yang sesusah kita. Begini Pak, Ibu, untuk semua orang yang cinta Tuhan, yang ayat pertama tadi bilang, yang hubungannya baik-baik saja dengan Tuhan, sebab telah memiliki hubungan yang diperkaya dengan damai sejahtera, di dalam kehidupan. Lalu orang-orang yang memilih untuk hidup di dalam iman dan bertemu dengan kasih karunia Tuhan, mengertilah, semua kita akan menghadapi tekanan. Semua kita pasti berhadapan dengan tekanan berat, masalah berat, beban berat, apalagi kesusahan, kesulitan, aniaya, dan juga penderitaan. Bukan saudara satu-satunya yang sedang berhadapan dengan masalah berat. Semua orang yang cinta Tuhan di seluruh bumi mengalami hal yang sama. Tapi ingat ini baik. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa kasih karunia adalah pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita yang akan menolong kita untuk merefleksikan isi pikir kita dalam tindakan nyata tiap-tiap hari. Tapi kasih karunia juga adalah pemberian Tuhan yang waktu kita terima akan memberikan manfaat dan juga keuntungan kepada saudara. Pada waktu Alkitab mengkaitkan kasih karunia dengan penderitaan atau kesengsaraan, ini penting. Sebab rupa-rupanya kesengsaraan yang saudara dan saya harus alami di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu ternyata memberikan manfaat buat saudara dan saya. Apakah manfaatnya? Bukankah di ayat 3 Alkitab berkata, kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kenapa
Orang yang cinta Tuhan, hidup dalam iman, tertopang atau berjejak, berdiri dengan teguh di dalam kasih karunia, harus menjalani penderitaan, harus berhadapan dengan penderitaan atau kesengsaraan. Ternyata ini yang Alkitab bilang, ini baik. Kalau tidak ada sengsara, saudara dan saya tidak mungkin akan dikenal sebagai orang yang hidup di dalam ketekunan. Makanya tadi di ayat 2 Paulus berkata, kita berdiri di dalam kasih karunia, tapi kita juga bangga karena kita punya kasih karunia. Kita juga bergembira karena ada kasih karunia. Kekuatan dari kasih karunia mempertemukan saudara dan saya dengan kesengsaraan. Kenapa kita perlu berbangga terhadap kesengsaraan itu? Tekanan berat, beban berat, masalah berat, apalagi tadi kesulitan, kesusahan yang berat, aniaya yang berat datang dalam hidup kita. So ternyata Alkitab bilang, di dalam kesengsaraan saudara dan saya akan bertemu dengan ketekunan. Itu manfaat buat kita. Amin. Nah, makanya begini Pak, Ibu, Paulus bilang, berbanggalah. Sebab tanpa kasih karunia, tidak akan pernah ada kesengsaraan. Tanpa kesengsaraan, tidak akan pernah ada ketekunan. Nah, apakah ketekunan? Ketekunan, Alkitab menggunakan kata Yunani, hippomone. Hippomone adalah kesabaran, menunggu lama. Ternyata Alkitab lagi bilang, orang hanya teruji sebagai orang sabar apabila mereka bisa berhasil menunggu lama. Begini Pak, Ibu, dalam hidupnya kita tiap-tiap hari, saudara dan saya tentu saja punya janji Tuhan untuk hidupnya kita. Tuhan tentu saja memberikan banyak sekali janji Tuhan untuk kehidupan kita supaya kita berpegang terhadapnya. Cuman kan ini realita yang saudara dan saya hadapi dalam hidup kita tiap-tiap hari, bahwa ternyata janji Tuhan itu sometimes cepat diwujudkan untuk hidupnya kita, cepat digenapi dalam hidupnya kita, tapi janji Tuhan juga itu lama terwujud dalam kehidupan kita. Contoh yang lain, waktu kita berdoa, sometimes secara cepat Tuhan menjawabnya, tapi sometimes juga kita harus tunggu lama banget baru doanya kita dijawab. Nah, mengertilah ini. Menunggu adalah sebuah bentuk kesengsaraan tersendiri. Tapi begini, waktu menghadapi proses berat, dan saudara dan saya harus ada dalam proses penantian, penggenapan janji Tuhan. Nah, itu adalah sebuah bentuk kesengsaraan yang hebat terjadi dalam hidupnya kita. Kalau toh saudara dan saya berhadapan dengan cerita ini, realita ini, maka saudara dan saya harus berani kasih tahu buat diri sendiri bahwa ini adalah bentuk kasih karunia yang saudara dan saya harus menghadapinya dengan kepala tegak, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang setelah mengalami kesengsaraan menuai tabiat baik untuk hidupnya kita, yaitu ketekunan. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang sangat sabar menunggu Tuhan menggenapkan janjinya. Kalau toh itu cepat, puji Tuhan, kita akan bisa pass area itu. Tapi kalau toh janji Tuhan tergenapi lama dalam kehidupan kita, kita pun akan pass di area itu dan dikenal sebagai orang-orang tekun karena kita memiliki tingkat kesabaran yang bertahan menunggu sampai kepada jangka waktu lama. Nah, itulah ketekunan. Ketekunan atau hippomone, pengertian yang kedua adalah begini, daya tahan atau keteguhan untuk berharap. Jadi Alkitab bilang, orang tekun adalah orang yang memiliki kesabaran menunggu lama. Tapi orang tekun adalah orang yang juga memiliki daya tahan untuk berharap atau memiliki keteguhan untuk berharap. Begini Pak, Ibu, mari kita akui saja dulu dengan jujur bahwa ketika orang sedang berharap sesuatu dalam hidupnya mereka, lalu kemudian harapan itu tidak bersegera terwujud, biasanya yang terjadi adalah orang menyerah. Keyakinan orang akan menjadi terombang-ambing sehingga pada akhirnya orang berhenti berharap. Nah, kata ketekunan atau hippomone, Alkitab bilang adalah sebuah daya tahan atau sebuah keteguhan untuk berharap.
Berarti kan ini yang Alkitab bilang. Mau tunggu cepat, mau tunggu lama, kita akan tetap memiliki daya tahan untuk berharap sampai harapan itu terwujud menjadi kenyataan. Makanya kenapa Paulus bilang, di dalam iman orang bertemu dengan kasih karunia, tapi di dalam kasih karunia orang bertemu dengan kesengsaraan. Namun, di dalam kesengsaraan orang akan bertemu dengan hipomone, ketekunan. Saudara dan saya akan memiliki karakteristik Kristus, bertahan sabar dalam jangka waktu yang lama. Saudara dan saya waktu berharap kepada Tuhan, harapannya kita itu harapan teguh yang memiliki ketahanan yang sangat solid, sehingga kita ini akan dikenal sebagai orang-orang yang tidak akan pernah berhenti berharap kepada penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita sampai janji itu terwujud. Makanya mari saya ulang. Yang saudara dan saya butuhkan adalah kita harus berbangga karena kita hidup di dalam kasih karunia. Kita perlu bergembira karena kita hidup di dalam kasih karunia. Sekalipun cerita di dalam kasih karunia selalu akan mengandung realita begini, kesengsaraan. Kenapa kita perlu bangga kita sengsara? Kenapa kita perlu berbahagia karena kita sengsara? Ulang, karena kalau tidak ada sengsara, saudara dan saya nggak punya ketahanan, keteguhan hati, daya tahan hebat untuk berharap tetap kepada Tuhan sampai harapan itu terwujud menjadi kenyataan. Kalau tidak ada kesengsaraan, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang tidak terbiasa sabar, dan kesabaran kita tidak teruji dalam jangka waktu yang lama. Makanya kenapa Paulus bilang, saya bermegah kok. Karena kekuatan kasih karunialah yang membuat pada akhirnya saya menemukan manfaat dari seluruh pemberian Tuhan bagi kehidupan saya. Toh ujung-ujungnya di balik kasih karunia, saya yang diuntungkan. Saya punya kesabaran menjadi bertahan dalam waktu lama. Saya dikenal sebagai orang yang memiliki keteguhan dalam diri. Saya dikenal sebagai orang yang memiliki daya tahan untuk menanti sampai apapun yang Tuhan janjikan kepada saya itu terwujud menjadi kenyataan. Makanya tadi Alkitab bilang buat kita, kasih karunia adalah manfaat, kasih karunia adalah keuntungan, kasih karunia adalah berkat yang akan kita terima dari Tuhan akibat dari sengsara membuat saudara dan saya memiliki karakteristik Kristus yang salah satunya adalah ketekunan. Amin. Nah, mari kita lihat di ayat yang keempat. Alkitab bilang, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Berarti kan ini yang Alkitab bilang. Saya ulang ya Pak, Ibu, runtutannya. Iman mempertemukan kita dengan kasih karunia. Kasih karunia mempertemukan kita dengan kesengsaraan. Kesengsaraan mempertemukan saudara dan saya dengan ketekunan. Ketekunan mempertemukan saudara dan saya dengan tahan uji. Tahan uji mempertemukan saudara dan saya dengan pengharapan. Berarti ini yang Alkitab bilang. Tidak ada kesengsaraan, tidak ada tahan uji. Kalau saudara dan saya tidak tahan uji, maka berarti ini yang identik dengan kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang gampangan, Pak, Ibu. Kita akan menjadi orang-orang yang murahan. Sebab setahu saya, Pak, Ibu, barang apapun itu yang tahan uji biasanya mahal. Barang apapun itu yang tidak tahan uji biasanya murah. Nah, mari soroti perspektif ini. Iman di dalam kita mempertemukan kita dengan kasih karunia. Kasih karunia mempertemukan saudara dan saya dengan kesengsaraan. Kesengsaraan itu inti dalam kehidupan kekristenan. Sebab kalau saudara dan saya tidak memiliki kesengsaraan, tidak berhadapan dengan kesengsaraan dalam hidupnya kita, Bapak Ibu, saya ulang, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang tidak tahan uji. Atau, kalau boleh saya gunakan kalimat ini, tidak ada kesengsaraan, kita hanya akan menjadi orang-orang murahan. Tidak ada kesengsaraan, saudara dan saya tidak akan pernah tahan uji. Kalau tidak ada tahan uji dalam kehidupan kita, tidak ada kemuliaan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Makanya mari lihat kesengsaraan dari perspektif yang berbeda. Bahwa ternyata kesengsaraan itu mendatangkan untung bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Lalu kemudian ini yang Alkitab bilang, kalau saudara dan saya sudah bertemu dengan tahan uji, maka saudara dan saya akan bertemu juga dengan pengharapan.
Nah, apakah pengharapan? Pengharapan, Alkitab dalam bahasa Yunani menggunakan kata elpis. Pengharapan atau elpis adalah keyakinan atau kepercayaan diri dalam berharap dan juga di dalam kesetiaan. Jadi, pengharapan itu sudah berkaitan dengan what you believe, apa yang saudara dan saya yakini. Sebuah kepercayaan diri yang sangat solid di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini akan berharap kepada Tuhan di dalam kesetiaan. Makanya tadi perhatikan, kata itu, sengsara mendatangkan ketekunan. Ketekunan adalah sabar dalam waktu lama. Nah, sedangkan Alkitab mengkaitkan pengharapan dengan satu, belief, what you believe. Tapi pengharapan juga dikaitkan dengan berharap di dalam kesetiaan. Sampai apapun yang kita harapkan itu terwujud menjadi kenyataan. Jadi ini yang Alkitab lagi bilang. Saudara dan saya tidak akan menerima apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kalau ternyata tidak ada belief system yang terbangun dalam hidup saudara dan saya. Makanya coba saudara perhatikan benang merahnya. Alkitab tadi sudah bilang buat kita, dibutuhkan iman di dalam Kristus Yesus yang akan memberikan kepada saudara dan saya akses untuk bertemu dengan kasih karunia. Ingat tadi saya bilang dari awal, kasih karunia adalah pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita. Bagaimana Tuhan pengaruhi kita? Tuhan pengaruhi kita pakai firman-Nya di dalam perenungan kita, olah pikir kita dalam perenungan kita tiap-tiap hari. Nah, apakah kasih karunia? Pemberian Tuhan yang akan mendatangkan keuntungan dan manfaat untuk kehidupannya kita. Nah, saudara dan saya dibilang begini, waktu menghadapi kesengsaraan harusnya kita bangga, harusnya kita bersuka cita. Kita harus hidup di dalam kasih karunia, berdiri di dalam kasih karunia. Kasih karunia akan membuat saudara dan saya berdiri dengan teguh. Kita ditopang, kita nggak akan goyah. Makanya Alkitab bilang, siapapun yang hidup di dalam iman, bergerak dalam kasih karunia, hargai kesengsaraan, mereka tekun, mereka tahan uji, tapi mereka juga akan dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa hidup dalam pengharapan. Artinya, mereka akan memiliki belief system yang membuat mereka nggak goyah tentang janji Tuhan. Mereka akan sangat percaya diri bahwa apapun yang Tuhan janjikan, somehow itu akan terwujud menjadi kenyataan. Karena alasan ini, mereka akan menanti di dalam kesetiaan. Amin. Sudah? Nah, sekarang mari kita lihat ayat yang kelima. Alkitab bilang, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ini yang Alkitab bilang, hiduplah dalam iman, supaya oleh iman di dalam Kristus saudara dan saya bertemu dengan kasih karunia. Kalau di dalam kasih karunia itu saudara dan saya berhadapan dengan kesengsaraan, tenanglah. Jangan panik, jangan heboh, jangan menyerah, jangan menggerutu, jangan marah-marah kepada Tuhan, jangan mengancam kepada Tuhan bahwa kalau tahu begini caranya saya back off aja dari Tuhan, saya tinggalkan Tuhan aja. Jangan. Paulus bilang, bermegahlah, kamu dapat kasih karunia, kamu dapat pengaruh ilahi dalam cara berpikir kamu, tapi kamu juga memperoleh sesuatu yang akan mendatangkan manfaat dan keberuntungan, bahkan berkat untuk kamu punya kehidupan. Satu, kamu akan dikenal sebagai orang yang tekun. Dua, kamu akan dikenal sebagai orang yang tahan uji. Tiga, kamu akan dikenal sebagai orang yang hidup di dalam pengharapan dan setia berharap. Sebab ternyata ini yang Alkitab bilang, apapun yang kita harapkan itu nggak mungkin mengecewakan kita. Amin. Berarti Alkitab bilang bahwa siapapun yang hidup dalam iman, dalam kasih karunia, dalam kesengsaraan, apapun yang mereka harapkan itu somehow akan terwujud dalam kenyataan. Amin. Coba, mari saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam kitab Ibrani pasal 6. Mari saya baca ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ibrani pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat 10, Bapak Ibu. Alkitab bilang ini, karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana? Satu, Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan. Dua,
beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Nah begini, dorongan macam apa yang bisa mendorong kita sangat kuat untuk menjangkau pengharapannya kita yang terletak di depan kita? Dorongannya sederhana saja. Ayat 18 bilang, Allah yang tidak mungkin berdusta, yang sudah mengikat dirinya dengan sumpah. Tapi dorongan yang kedua yang akan membuat saudara dan saya, dorongan yang sangat kuat untuk membuat saudara dan saya menjangkau pengharapan yang tadi Alkitab bilang pengharapan dan mengecewakan, ternyata adalah begini, kasih karunia yang di dalamnya ada kesengsaraan. Amin. Makanya kenapa Paulus bilang bermegahlah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan membuat saudara dan saya akan bertemu dengan pengharapan yang terletak di depannya kita. Sudah, ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu sama dengan jangkar, Pak Ibu. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Coba, ini yang Alkitab bilang. Pengharapan itu sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwanya kita. Bapak Ibu, sekali waktu saya bertanya kepada salah seorang teman saya, psikiatri, Pak, coba tolong sebutkan buat saya alasan pertama kenapa orang gila, kenapa orang menjadi gila dalam hidupnya mereka. Nah, teman saya ini memberikan jawaban ini untuk saya, Bapak Ibu. Alasan pertama kenapa orang menjadi gila dalam hidupnya mereka adalah karena mereka tidak memiliki pengharapan. Hilang harap. Tidak lagi punya harapan. Sedangkan ini yang Alkitab bilang. Pengharapan itu adalah jangkar yang aman dan kuat bagi jiwa. Kenapa orang mengalami penyakit kejiwaan sampai kepada kegilaan? Ternyata Alkitab sudah bilang juga, Alkitab sudah kasih tahu dari sejak awal, bahwa kalau orang hilang harap, mereka tidak akan memiliki jiwa yang aman dan jiwa yang kuat. Makanya sekali lagi Pak Ibu, kalau saudara dan saya sudah hidup di dalam iman, hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja, lalu kemudian tiba-tiba yang terjadi dalam hidup kita adalah saudara dan saya harus berhadapan dengan kesengsaraan. Nah, kasih tahu untuk diri sendiri. Siapapun yang hidup dalam iman adalah wajar kalau mereka bertemu dengan kasih karunia. Siapapun yang berdiri di dalam kasih karunia adalah wajar kalau mereka bertemu dengan kesengsaraan. Kalau toh mereka bertemu dengan kesengsaraan, mereka harus berbahagia, mereka harus berbangga. Kekuatan kasih karunia yang diberikan kepada mereka waktu mereka berhadapan dengan kesengsaraan akan membuat mereka bertemu dengan 1, ketekunan, 2, tahan uji, 3, pengharapan. Siapapun yang hidup dalam pengharapan, mereka akan memiliki jiwa yang kuat, Pak Ibu, jiwa yang aman, sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan, Pak Ibu. Percayalah, tidak ada sengsara, you name it, dalam bentuk apapun, yang bisa membuat saudara dan saya sakit jiwa. Kenapa? Karena kita berjejak di dalam kasih karunia. Pikiran kita telah sangat dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Kita telah memiliki perspektif yang berbeda waktu kita melihat kesengsaraan. Perspektif yang berbeda, perspektif yang benar, waktu kita melihat kesengsaraan sebagai sebuah berkat dari Tuhan buat kehidupan kita lah, yang akan membuat saudara dan saya tahan banting untuk menghadapi apa saja. Yang tadi Alkitab bilang, tahan uji,
tahan banting. Mau diperhadapkan dengan kasus apa saja, kita akan tetap berdiri dengan tegak. Kasih karunia dan firman Allah itu yang akan menopang kehidupan saudara dan saya. Kasih karunia dan firman Allah yang bekerja dalam hidupnya kita, yang akan membuat saudara dan saya gampang berharap kepada Tuhan. Harapan itu bikin saudara dan saya punya jiwa kuat, jiwa aman, sehingga di tengah-tengah air mata, kita tetap akan memiliki ketenangan. Di tengah-tengah teriakan hebat yang kita berteriak karena beban ini sangat berat, saudara dan saya akan tetap memiliki somehow sebuah ketenangan, sebuah kesabaran, sebuah kekuatan untuk bisa menghadapi proses yang berat ini, karena kita tahu proses ini akan selesai dan kita akan bertemu dengan janji Tuhan. Makanya kita akan hadapi kesengsaraan di dalam kesetiaan. Soal kita tahu bahwa pengharapan kita terhadap janji Tuhan tidak mungkin akan mengecewakan. Amin, Bapak Ibu. Nah, Yesus Kristus sendiri telah menjadi teladan buat kita. Dia harus hadapi sengsara, dia harus menghadapi penderitaan, tapi dia menghadapinya di dalam ketenangan. Nggak heboh, nggak panik, nggak marah-marah, nggak emosi, nggak hilang kendali, enggak. Kenapa? Jiwanya aman, jiwanya tenang. Ada pengharapan kepada Bapaknya di sorga, bahwa penderitaan ini akan selesai somehow. Dan setelah penderitaan itu selesai, ini yang kemudian Alkitab bilang, kepada Kristus dikaruniakan nama di atas segala nama. Kristus bertemu dengan kemuliaan. Secara ini yang Alkitab bilang, di dalam Kristus kita akan menerima pengharapan akan kemuliaan. Amin, Bapak Ibu. Berarti sekarang ini yang harus kita kasih tahu buat diri sendiri. Kalau toh saya hidup dalam iman, lalu saya menderita, lalu saya berhadapan dengan sengsara, saya tidak perlu meratap, saya perlu berbangga, saya perlu bersukacita. Karena kesengsaraan ini adalah kasih karunia dari Tuhan yang akan mempertemukan saya dengan 1. ketekunan, 2. tahan uji, 3. pengharapan. Kasih karunia ini dalam bentuk kesengsaraan akan membuat saya memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang aman, sehingga saya akan bersabar menunggu dalam waktu lama. Saya akan menunggu janji Tuhan di dalam kesetiaan. Saya akan memiliki belief yang sangat kuat, yang meyakini bahwa apapun yang terjadi, janji Tuhan tidak mungkin gagal dalam hidup saya. Karena Tuhan sudah bersumpah demi dirinya, dia tidak mungkin berdusta. Apapun yang dia sudah janjikan buat saya akan tergenapi. Amin, Bapak Ibu. Saya mendorong Bapak Ibu untuk begini. Berhentilah meyakini, karena saya hidup beriman, karena ada kasih karunia Tuhan dalam hidup saya, maka sengsara nggak akan datang. Berhentilah meyakini itu. Hari ini kita sudah tahu bahwa karena kita hidup beriman di dalam Tuhan, karena hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja, dipenuhi dengan damai sejahtera, kita menerima kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia, somehow, saudara dan saya akan bertemu dengan kesengsaraan. Tapi kesengsaraan ini baik. Kesengsaraan ini membuat kita bersukacita, karena kita tahu kita akan tampil sebagai anak-anak mahal yang sangat teruji, anak-anak yang jago dalam kualitas, yang kuat tahan banting diterpa oleh apa saja. Anak-anak yang satu hari nanti di masa depan akan menerima mahkota dan menerima kemuliaan yang datang dari Tuhan. Contoh terakhir Bapak Ibu, Ayub, hubungan dengan Tuhan baik-baik saja, hidupnya baik-baik saja, tidak ada pelanggaran yang dia kerjakan, tapi dia harus berhadapan dengan kesengsaraan. Ada banyak orang iri hati terhadap orang-orang jahat, Pak, Ibu. Pemazmur berkata, nggak usah iri hati dengan orang-orang fasik. Mereka yang jahat dan mereka tidak menderita. Mereka yang jahat dan tampaknya mereka berhasil. Tidak ada kesusahan dalam hidup. Pemazmur bilang begini, nggak usah iri hati dengan orang fasik. Mereka disediakan untuk hari kebinasaan. Kalau orang benar menderita, kita hari ini tahu penderitaan kita itu baik, supaya pada akhirnya saudara dan saya teruji. Amin. Jadi mari, saya dorong Bapak, Ibu, dan juga saudara semua untuk hargai Kristus, hargai firman Tuhan, hargai iman yang Tuhan bangun di dalam kita, hargai kasih karunia,
hargai kesengsaraan, sebab semuanya adalah paket lengkap yang akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang dengan kualitas hebat di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama manusia. Amin. Saya selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk semua rancangan hebat yang Tuhan rancang buat hidup kami. Terima kasih untuk cara Tuhan berpikir yang Tuhan bukakan bagi kami supaya kami paham. Sehingga pada akhirnya hari ini kami tahu betul semua orang yang hidup dalam iman akan memperoleh kasih karunia dan berjejak di dalam kasih karunia. Semua orang yang sedang menjejakkan kaki di atas kasih karunia akan selalu berhadapan dengan kesengsaraan. Tapi kami hari ini sadar betul, kami tidak akan pernah menolak sengsara datang. Selama kami hidup benar, kesengsaraan yang harus kami hadapi ini baik. Supaya pada akhirnya kami teruji sebagai orang-orang yang hidup dalam ketekunan, tahan uji, hidup dalam pengharapan, sehingga pada akhirnya belief system kepada Tuhan terbangun dengan solid di dalam kami, sehingga terhadap janji Tuhan kami sabar menunggu dalam waktu lama. Terhadap janji Tuhan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang menunggunya di dalam kesetiaan, sebab kami tahu pengharapan akan membuat jiwa kami aman dan kuat dan tenang. Pengharapan akan membuat kami tidak mungkin kecewa kepada Tuhan. Pengharapan kami kepada Tuhan akan membuat kami bertemu dengan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami. Saya berdoa untuk semua saudara yang sedang berharap terwujudnya janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Bersabarlah dalam penderitaan ini. Bersabarlah dalam proses berat ini. Karena somehow apa yang saudara harapkan di dalam kesetiaan dan kepercayaan kepada Tuhan akan saudara peroleh di masa depan. Bersabarlah sekali lagi, sebab pengharapan saudara tidak akan pernah mengecewakan. Kebenaran ini Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami dan perenungan kami. Biarlah kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Berkati kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa. Dan di rumah saudara masing-masing, saudara boleh mengangkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan.